Tidak semua pelaku kejahatan harus diselesaikan di persidangan. Baru pertama kali Kejaksaan Negeri Samosir menghentikan penuntutan Selamat siang, saya Farhan Rusnakan, Gerindra TV. Saat ini saya berada di Kejaksaan Negeri Samosir untuk mengikuti acara kegiatan keadilan restoratif justice yang diinisiasi oleh Kejari Samosir dan dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Samosir, Bapak Andi Adikawira, bersama para pihak terlapor dan pelapor dan juga kepala desa yang mengikuti kegiatan restoratif justice ini. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Pak Sepidum, Kasih Intel, Jasa Fungsional, dan yang saya hormati Ibu Horiris, yang saya hormati Ibu Hotmaida selaku pelaku yang dimana pada hari ini kami akan memberikan keadilan atau penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sesuai dengan peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 bahwa berdasarkan pasal 4 pada ayat 1 penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, dan kepatutan kesusilaan dan ketertiban umum. Bahwa pada tanggal 22 September kami telah melakukan upaya perdamaian di mana kami melakukan penghentian penuntutan ada 2 perkara, yaitu Hotmaida Sitanggang dan Hotriris Sinaga. Tentunya kami selaku jaksa penuntut umum, tidak semua pelaku kejahatan harus diselesaikan di persidangan. Tentunya dengan peraturan Jaksa Agung ini, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, bahwasanya yang bisa dilakukan restoratif itu, keadilan restoratif itu yang ancamannya di bawah 5 tahun. Yang kedua, baru melakukan tindak pidana. Dan ketiga, kalaupun ada kerugian tidak melebihi dari 2.500.000. Nah, untuk kesempatan ini saya jelaskan bahwa baru pertama kali Kejaksaan Negeri Samosir menghentikan penuntutan di Kejari Samosir dengan 2 perkara, yaitu yang sudah saya sebut tadi, sehingga kedepannya kami menginginkan baik korban maupun pelaku tidak ada lagi pertikaian di kemudian hari. Tidak ada lagi permasalahan yang berkelanjutan. Kami di sini ingin benar-benar dirasakan manfaat di tengah masyarakat. Kalau melihat histori daripada Ibu Hotmaida, Ibu Horiris, dia merupakan ibu, ya, dan mempunyai anak-anak. Oleh karena hal tersebut, kita sebagai jaksa tidak ingin anak-anaknya tidak terawat. Nah, sehingga dengan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice ini bisa betul-betul dirasakan manfaatnya, ya, baik oleh pelaku, korban maupun dengan keluarganya, dan juga tentunya dengan anak-anak yang dikasihi. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini.
Semoga peran-peran kejaksaan kami di tengah-tengah masyarakat bisa dirasakan manfaatnya. Oleh karena sudah ada perdamaian dari kedua belah pihak, disaksikan dengan kepala desa dengan tokoh masyarakat, baik di Kejari Samosir maupun di kantor desa beberapa hari yang lalu. Dan pada tanggal 5 Oktober kami mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan Kejaksaan Negeri Samosir nomor 10 dan nomor 11, sehingga status daripada Bu Hotmaida, Bu Horidiris dipulihkan dari status tersangkanya itu. Dan saya menginginkan Bu Horidiris dan Bu Hotmaida bisa langgeng, bisa bersosialisasi dengan baik ke depannya dan menjauhkan hal-hal yang bisa menimbulkan terjadinya konflik lagi. Itu harapan kami ya. Terima kasih. Pak, boleh jelaskan sebenarnya restoratif justice itu apa Pak, dan tujuannya apa Pak? Jadi berdasarkan peraturan Jaksa Agung ini, penghentian penuntutan ya berdasarkan restoratif justice. Dalam hal ini kita ditutup ini yang tadi sebut syarat-syaratnya, tersangka baru pertama kali, tindak pidananya diancam tidak lebih dari 5 tahun, tindak pidana dilakukan nilai barang bukti atau kerugian yang timbulkan tidak lebih dari 2.500.000 dan lain-lain. Nah, adanya kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana sehingga dia sudah tidak statusnya sudah bukan tersangka lagi, jadi kembali pulih. Berarti tidak tersangka lagi Pak ya? Sudah tidak tersangka lagi. Nah, pemberlakuan restoratif justice ini sesuai dengan peraturan jaksa Pak untuk masyarakat, tujuannya apa kira-kira Pak? Tentunya untuk menciptakan tidak ada kekisruhan atau perbuatan tindak pidana yang berkelanjutan, sehingga bisa tadi yang saya sebut bisa bersosialisasi lagi, kemudian tidak ada unsur balas dendam, yang itu yang kita inginkan. Kemudian dengan untuk mengurangi beban biaya ya atau penyelesaian perkara secara efektif dan efisien. Tidak semuanya kita menyelesaikan tadi dengan memenjarakan seseorang, itu bukan. Artinya kalau memang bisa didamaikan dan memenuhi syarat, kita hentikan, begitu kira-kira. Berarti ada penghematan biaya negara juga Pak ya? Ya, tentunya seperti itu. Ya, ini kan yang pertama Pak ya, restoratif justice di Samosir. Nah, kedepannya apakah akan ada lagi bila ada permasalahan yang hampir sama dan memenuhi syarat seperti yang disampaikan oleh peraturan jaksa Agung Pak? Ya, kalau mungkin syarat-syaratnya bisa memungkinkan, kenapa tidak? Justru dengan adanya restoratif justice ini bisa dijadikan tolak ukur untuk penyelesaian sistem peradilan yang ada di Indonesia ini, sehingga tidak harus pergi ke pengadilan untuk dilakukan penahanan dan segala macam. Kemudian kalaupun dilakukan penahanan, menghemat biaya dalam sektor pemberian makanan di sel atau di lapas. Saya sampaikan juga kepada teman-teman bahwa kejaksaan itu harus bisa dirasakan manfaatnya di tengah-tengah masyarakat. Adapun penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif ini itu tanpa syarat. Artinya apa tanpa syarat? Biasanya tanpa syarat kalau ada yang korban, dia membayar sejumlah uang untuk penghentian atau perdamaiannya. Tapi ini tidak ada, tanpa syarat. Artinya kedua belah pihak ingin berdamai, dimediasi oleh kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama sekali kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Nah, yang kedua, khususnya kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Samosir yang dipimpin oleh Bapak Kejari, Pak Adi. Jadi memang kalau tanpa persetujuan beliau, adanya irjen mungkin antara mereka berdua akan menjalani pidana penjara. Karena antara mereka berdua duduk perkara sebagai tersangka, yang dimana satu pasal 351, satu lagi pasal 310. Jadi dengan adanya sikap positif atau sikap baik seiring dengan adanya program
Pak Jaksa Agung Perja nomor 15 tahun 2020 tentang restoratif justice sehingga turunannya dapat diimplementasikan oleh Bapak Kejari. Kita sangat mengapresiasi. Terlebih juga kita mengapresiasi kepada kedua belah pihak yang mau berdamai tanpa melanjutkan proses perkara hingga ke persidangan, yang dimana memang kerugian sangat besar bila dilanjutkan. Yang pertama, kerugian dari sisi materi, waktu, dan juga buat anak-anak akan kurang kasih sayang. Jadi kita juga mengapresiasi kepada Bapak Kepala Desa dan jajarannya yang juga dapat memediasi kedua antara Polri Sinaga dengan Mediasi Tanggang terkait perkara ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya restoratif justice ini masyarakat bisa sadar, masyarakat bisa tahu bahwa suatu perkara itu bisa dihentikan bila mana kedua belah pihak telah berdamai, sepakat berdamai. Ya, saya yang bernama Hotri Sinaga, saya yang terlapor dan pelapor, dan kami dapat didamaikan oleh Bapak Kejari, Bapak Adi. Saya merasa bangga. Semoga balasan kebaikan dia, kemurahan hati Bapak itu, saya selalu memanjatkan doa kepada Tuhan supaya Bapak Adi semakin diberikan panjang umur, kesehatan, segala pekerjaan usahanya diberkati, anak cucunya diberkati. Saya percaya di setiap orang yang mempunyai kasih, yang selalu memberikan hatinya kepada menolong masyarakat, pasti Tuhan berikan panjang umur. Dan saya merasa bangga punya Bapak Kejari. Baik, apakah tulus memaafkan dan berdamai dengan Ibu Sangga? Dengan hati kecil saya sebelumnya saya sudah tulus. Tidak akan lagi memperpanjang ini ke depannya? Saya mau yang terbaik, tidak ada lagi yang terpanjang keributan ke depannya. Baik, makasih Bu Sinaga. Ya, itu kemauan saya. Makasih Bu Sinaga. Ya. Bu Sangga, nah ini kan sudah berdamai nih. Gimana perasaannya dan apakah memang seperti pertanyaan saya tadi tulus juga memaafkan Ibu Sinaga? Tulus, Pak. Nah, gimana perasaannya? Senang, Pak. Senang ya? Tidak akan melanjutkan ini ke depan belakang hari ya? Enggak, Pak. Jadi ke depannya sudah mau berdamai ya? Baik. Kepada Kepala Desa, apa pesannya kepada masyarakatnya ini Pak dengan perdamaian ini? Pertama, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas berkatnya kita dapat berkumpul di sini dalam mediasi perdamaian kedua masyarakat saya yang dalam kesalahpahaman. Jadi saran saya kepada masyarakat saya paling utamanya, segala aturan-aturan desa yang diaturkan dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah untuk dilaksanakan